Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Back to me again. Di sini aku mau ngajarin kalian tentang membuat database. Gitu. Apa sih itu database dan gimana cara ngebuatnya dan gimana sih pokoknya kayak membuat itu semua gitu. Nah, sebelum aku jelasin banyak tentang database. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube aku ya, biar kalian tahu semua tentang konten-konten tutorial berikutnya. Oke, kita mulai, check it out. Oke guys, jadi di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian materi apa aja yang mau aku spill ke kalian. Oke, di sini ada yang namanya database atau basis data. Apa sih itu basis data? Basis data itu adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Jadi itu kayak ada sebuah data gitu, pokoknya kayak dia bisa gampang diolah gitu loh guys, dan itu kita yang ngebuat. Like kita pengen menginput sebuah barang atau kita pengen mendata orang, atau kayak mendata mahasiswa atau mendata siswa atau segala macam gitu. Terus itu berhubungan dengan misalnya pembayaran atau segala macam lah gitulah ya guys. Terus database ini bisa dipakai di MySQL atau di PostgreSQL maybe. Terus bagaimana memulai database? Nah, cara memulai database itu adalah kita pokoknya kayak CMD atau yang lainnya, terus masuk ke dalam MariaDB. Apa sih itu? Nanti kita gitu ya. Terus cara membuat itu dengan DDL gitu. Oke, mungkin kita mulai aja ya guys. Sebentar. Kita mulai. Jadi caranya itu adalah kita ketik Windows terus R secara bersamaan. Jadi kita keluar nih CMD, itu kita klik enter saja. Gitu. Terus kita pengen before ini kita buka XMPP I don't know. Ini kita nyalain APC sama MySQL-nya guys, gitu. Kita iniin APC sama MySQL-nya. Setelah itu kita baru buka yang tadi Windows plus R-nya itu. Nah, sudah dibuka Windows itunya, kita enter aja gitu. Kenapa sih harus mengaktifkan Apache sama apa sih ini namanya? Sebentar. harus nginiin si Apache sama MySQL ini, karena kalau misalnya ini nggak diaktifin kita nggak bakal keluar nanti gitu, nggak bakal kayak kelihatan gitu. Oke, sekarang kita mulai saja ya. Oh ya, pokoknya ini tuh kayak ada berkesinambungan sama yang kayak bagaimana memulai database, terus DDL. DDL tuh apa sih? DDL itu data definition language gitu. Jadi dari si DDL ini ke database, terus abis itu ke MySQL gitu. Itu tuh kayak kumpulan perintah SQL untuk membuat terus di situ ada mengubah atau menghapus. Jadi nanti ini tuh create, alter, terus drop, itu tuh semuanya kita pelajarin gitu. Ini ini semuanya kita pelajarin. Oh ya, di DDL ini ada primer, ada kunci-kuncinya, ada key-nya itu ada primary itu kunci utama pada tabel. Foreign itu kunci tamu, sama unique key itu sifatnya unik, namanya juga unik, pasti unik ya dia gitu. Oke, nanti kita bikin yang ininya ya guys. Oke, check it out.
Oke guys, jadi kita mulai aja. Ini tadi aku udah itunya. Kalau misalnya kita pengen ke MariaDB, jadi kita pakainya MariaDB. Itu kita ke sini dulu, terus titik-titik slash titik-titik biar nggak ada UCPC-nya itu. Terus baru kita masuk ke datanya, itu SAM, terus MySQL, kita masuk ke bin. Oke. Udah seperti ini. Kita pengen tahu apa namanya di dalam bin ini ada, jadi ini tuh kayak perintah untuk masuk ke SAM, ke XMPP, terus habis itu ini ke MySQL, masuk ke MySQL, habis masuk ke MySQL tuh ada masuk ke bin. Oke. Lalu kita apa namanya pengen tahu di dalam itu tuh ada MariaDB apa enggak buat database itu. Caranya adalah MySQL strip atau minfo root ROOT. Kalau misalnya kalian ada password, silahkan masukin passwordnya. Tapi kalau nggak ada password ya udah. Gitu. Oh tidak ada guys. Oh, oh, dia. Oh iya. Sebelum itu kita harus nyalain dulu localhostnya. Ini jadi kalau misalnya ada salah di sini langsung kelihatan. Ini salahnya di mana? Kita tuh belum mengaktifkan si MySQL-nya, si Apache sama MySQL ini. Oke, tadi habis itu kita udah kesini, kita ke MySQL lagi. MySQL main. Salah. Jadi U itu user. Terus kita Bismillah. Kita sudah ada apa namanya MariaDB-nya. Terus kalau misalnya kita pengen melihat database, itu show databases. Error. Jadi ini tuh dia kalau misalnya salah satu ya udah salah semua gitu guys. Nah, mungkin ini ada yang salah kali ya. Oh, nggak ada A-nya. Nah, ini aku di sini ya database-nya aku ada DML, Information Schemas, MCL, ya ini ya. Nah, kita pengen bikin database baru. Kita buat database baru itu create, sama kayak tadi di notepad. Mana ya notepadku? Sebentar, aku mau nyari notepad dulu. Mana notepad? Ya, tidak ada. Kita cari di sini. Catatan coba ya. Nah, jadi dia tuh saling berkesinambungan. Jadi perintah untuk membuat DB baru itu adalah create database. Nama ini IDN itu tuh namanya gitu guys. Kita di sini aja ya, kita taruh di sini biar ketahuan aja gitu. Create database. Terus misalnya namanya itu aku mau 14.0. Jadi ini tuh buat angka, jadi seperti ini kalau misalnya angka. Oke, itu udah ke apa namanya, udah kebuat. Terus misalnya kita pengen hapus, udah tinggal drop aja database, terus lagi 14.06.2. Ada, udah kehapus gitu guys. Terus kita buat lagi aja ya database, terus tadi 14.06. Terus ini. Oke, terus kita masuk ke data itu, use 14.06. Oke. Nah, database change. Jadi ini udah masuk ke datanya. Terus di sini kita pengen buat tabel. Di dalamnya itu kita pengen buat tabel, yaitu di situ ada data mahasiswa gitu. Oke, kita buat aja tabelnya. Wait.
Oh shit, maaf. Intinya ini create. Jadi ini kalau misalnya salah sedikit itu kayak harus mulai dari awal gitu guys. Jadi di sini kayak kita harus hati-hati gitu loh. Aku pengen namanya itu mahasiswi. Oke. Aku pengen di sini mahasiswi, terus di sini kita kasih seperti ini, terus ada nim. Nim itu isinya itu in itu buat integer, itu buat angka gitu guys. Nah, terus habis nim itu eh, nama oh nama mahasiswa, terus di sini ada varchar. Varcharnya itu kita pakai 20. Setelah itu di varchar ada telepon. Telepon itu pakai varchar juga. Varcharnya itu 12. Oh, kan ada yang salah, bener guys. Tadi dulu ya. Aku ini dulu. Aku salahin dulu biar error. Nanti dia error kayak gini. Gitu guys. Oh, bentar. Aku tuh pengen masukin key-nya ini ke dalam si data ini. Sebentar ya. Kita buat tabel kayak tadi lagi. Mahasiswi. Oke. Di sini nim in 15. Bismillah. Primary key sudah. Terus di sini kita itu nama mahasiswa. Sini varchar 12, benar? Salah 20. Soalnya nama orang itu panjang-panjang gitu. Varchar, terus habis nama telepon varchar juga 12. Ya, ini masuknya ke unique karena kalau misalnya nomor telepon tuh kayak jarang ada yang punya dan cuma satu orang doang gitu. Tuh jenis kelamin, oke. Jenis kelamin, ini enum pakainya, enum, terus di sini ada L, terus ada T, M. Bismillah, mudah-mudahan bisa ya. Bentar. Ya, tanda kurung. Nah, ini kalau misalnya udah akhir, kita bismillah. Alhamdulillah bisa. Jadi gitu, terus abis sudah seperti ini, kita pengen tahu nih tabelnya itu jadinya gimana. Show, terus show, dia bisa pakai huruf kecil, bisa pakai huruf besar. Mahasiswi, coba ya, nggak bisa. Show tabel mahasiswi, error. Kita pakai apa guys? Artinya tuh ini seperti ini. Oh, yes, mahasiswi. Nah, gini jadinya guys. Jadi ada NIM, ada nama mahasiswa, nomor telepon, dan jenis kelamin. Gitu. Ini database. Terus kalau misalnya kita pengen menambahkan kolom baru, bisa pakai yang ini nih. Nih aku lebarin dulu, bisa pakai yang ini. Jadi kalau menambahkan itu baru nama tabelnya apa? Alter tabel dulu, ini yang penting. Terus nama tabel tadi mahasiswa, terus add kolom baru, terus type kolomnya, terus berapa gitu. Okay, maybe just for that's all for me. Sorry for my mistake, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zurus.